Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu anilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan hidayahnya hingga kini kita masih diberikan nikmat yang tak terhingga, umur panjang yang bisa melaksanakan sholat isya dan tarawih secara berjamaah. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat dan keluarganya beserta pada kita semua sebagai umatnya. Semoga kelak mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Jamaah sholat isya dan tarawih rahimakumullah. Kita sebagai seorang muslim yang mengimani perkara yang gaib, kita menyadari bahwa kehidupan ini adalah fana. Kematian merupakan keniscayaan yang tak satupun makhluk dapat menghindari darinya. Oleh karena itu, semestinya kita selalu menyadari hal tersebut agar kita senantiasa membekali diri dengan amal soleh sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun 5 nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, Ja'a Jibril alaihissalam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Muhammad, isma sikta fa innaka mayitun. Wa ahbib man ahbabta fa innaka mafariquhu. Wa mal masita fa innaka mayitumuhi. Summa qala, ya Muhammad, syaraful mu'minin qiyamul lail wa yuhus tinauhu a'innas. Telah datang padaku malaikat Jibril dan ia berkata, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ingat, sesungguhnya engkau akan mati. Berbuatlah sesukamu, tapi ingat, sesungguhnya engkau akan diberi balasan. Karenalah, cintailah siapa kamu suka, tapi ingat, sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Ketahuilah kemuliaan seseorang mukmin terletak pada sholat malamnya, dan kehormatannya terletak pada ketidakbutuhannya kepada manusia. Hadis riwayat Tabrani. Dari hadis tersebut dapat kita ambil kesimpulan ada 5 nasihat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dan berlaku kepada umatnya. Yang pertama, hiduplah sesukamu, tapi ingat, sesungguhnya engkau akan mati. Artinya bahwa kematian adalah suatu keniscayaan yang akan dialami oleh siapapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Hanya persoalan waktu, tempat, dan keadaan yang membedakan kematian kita dengan orang lain. Hendaklah kita selalu ingat pada kematian, karena kematian adalah gerbang menuju kehidupan akhirat yang kekal. Yang kedua, berbuatlah sesukamu, tapi ingat, sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya. Maksudnya hadis tersebut bahwa sekecil apapun kebaikan atau keburukan amal kita di dunia, dipastikan akan mendapat balasan kelak di akhirat. Maka hendaknya banyak melakukan kebaikan
dan akan balasannya yang kelak di akhirat. Yang ketiga, cintailah siapa yang kamu suka, tapi ingat, sesungguhnya engkau akan berpisah. Maknanya adalah jangan sampai kita terlalu berlebihan dalam mencintai siapapun karena seorang ataupun apapun yang kita cintai, karena pada akhirnya akan ditinggalkan dan akan berpisah dengan kita. Yang keempat, kemuliaan seseorang mukmin itu terletak pada sholat malamnya. Kemuliaan seorang mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan dilihat dari kedudukannya, bukan dari jabatannya, bukan dari pangkatnya, dan bukan dari harta miliknya, ataupun wajah gantengnya atau cantiknya, melainkan dari usahanya menghidupkan malam dengan mengikhlaskan diri untuk melakukan ibadah sholat malam. Oleh karena itu, apabila seorang muslim ingin mendapatkan keselamatan dan kemuliaan hidup di dunia dan akhirat, maka laksanakan sholat malam dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah dalam menjalankannya. Bahkan bertepatan dengan 10 hari terakhir ini di bulan suci Ramadan, gapailah, raihlah malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan dengan mendirikan qiyamul lail. Monggo, mumpung masih ada kesempatan, masih ada waktu, hari-hari terakhir ini bisa kita tegakkan sholat malam dan itikaf di masjid-masjid, di rumah-rumah Allah. Kesimpulan yang kelima yaitu kehormatan seorang mukmin terletak pada kebutuhan kepada manusia. Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat pemberi rezeki dan karunia kepada makhluknya. Maka janganlah sekali-kali kita menyandarkan dan mengharapkan pada makhluk dalam hal memenuhi kebutuhan kita atau kita menyekutukan Allah. Sandarkanlah semua harapan pada Allah SWT melalui doa dan ikhtiar, karena yang akan menjadi kita jauh lebih terhormat di hadapan manusia dan di hadapan Allah SWT. Jamaah sholat isya dan tarawih, demikian kultum yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada kebaikan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Akhiru kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.